Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sebelum masuk ke strategi supply chain, ya kita lihat ya mengenai definisi ya ini definisi dari strategi supply chain ya. Di sini disebutkan the pattern of strategic decision ya, yang berkaitan dengan strategi pengambilan keputusan ya, terus juga aksi yang berkaitan dengan rule model ya, tindakan ya, aktivitas operasi ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa definisi ya dari strategi supply chain adalah kegiatan dan aksi strategis ya. Jadi kegiatan atau kumpulan kegiatan ya, aksi strategis ya dari supply chain ya, dari hulu, dari sepanjang supply chain. Artinya dari sepanjang supply chain itu berarti dari hulu ya sampai ke hilir ya, ini ya ini. Nah, berarti di sini tidak hanya dari sisi strategi, sisi internal ya. Nah, kalau internal kan berkaitan dengan ketersediaan bahan baku ya, produksi ya, pengiriman, tapi juga berkaitan dengan strategi dengan para supplier atau perusahaan dengan perusahaan ya, tapi juga dari sisi eksternal ya. Ya, eksternal ya, sehingga menciptakan sebuah rekonsiliasi ya antara apa yang dibutuhkan pelanggan ya, pelanggan akhir ya kan, ujungnya di customer ya, pelanggan akhir, dengan kemampuan sumber daya yang ada ya pada supply chain tersebut ya. Ya, bagaimana melakukan rekonsiliasi yang berkaitan dengan aksi strategis baik dari sisi internal maupun eksternal, dari hulu sampai ke hilir ya, yang mana itu digunakan ya untuk kebutuhan pengguna akhir ya, nah konsumen ya. Menggunakan apa? Tentu menggunakan sumber daya yang dimiliki ya, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaannya. Nah, kalau berbicara strategi ya, berarti kan dia ada ya, tidak hanya berbicara strategi jangka panjang nah, tapi juga strategi yang berkaitan dengan strategi jangka pendeknya ya. Ya, contohnya adalah kegiatan operasional ya, kegiatan yang dilakukan rutinitas ya. Nah, ini kita lihat sini ya, tujuan strategis dari supply chain ya. Kalau kita lihat sini ya, nah, agar perusahaan bisa memenangkan sebuah persaingan ya, persaingan berdasarkan pasar gitu ya, perkembangan pasar ya, maka supply chain ya, dalam ini perusahaan harus bisa menyediakan produk yang murah, ini kan ya, berkualitas ya, tepat waktu, bervariasi ya. Ini ya, tapi tentu saja ya, perusahaan juga punya banyak strategi. Ada customer ya, pembeli, konsumen yang mengutamakan membeli yang murah ya, ini. Ada ya, tanpa memikirkan kualitas ya, ada juga ini ya, itu dia punya tujuan dan maksud lain. Mungkin dari sisi ekonomi, keterbatasan dari sisi ekonomi bisa jadi ya, mungkin dari sisi pemakaian yang hanya sifatnya sementara ya, tidak dan bukan untuk jangka panjang ya. Ada juga customer ya yang membeli dari sisi kualitas. Oke, nggak apa-apa ya, saya beli mahal, yang penting kualitasnya bagus karena untuk jangka panjang ya. Ada juga customer, saya pengen beli produk ya karena pengiriman barangnya tepat waktu. Ada juga ya, nggak apa-apa tepat waktu, yang penting barang cepat sampai tujuan. Ada juga
Ada juga membeli produk karena banyak variasinya. Ya, ada satu produk yang punya banyak fitur, ya, tanpa memikirkan dari sisi kualitas, tanpa memikirkan dari sisi murah atau mahalnya. Ya. Nah, sehingga ada juga perusahaan yang membuat ketiga dari model produk tersebut. Jadi perusahaan mengambil strategi ini, akhirnya diciptakan sebuah produk yang murah karena untuk menampung aspirasi dari kalangan ekonomi ke bawah, ya, ekonomi menengah ke bawah misalnya. Akhirnya dia buat produk yang murah. Nah, untuk menginspirasi konsumen yang ingin mementingkan kualitas, akhirnya dia juga memproduksi atau membuat produk yang mempunyai kualitas yang baik, ya, yang tinggi. Ada juga yang berkaitan dengan tepat waktu. Ya, tentu ini kalau tepat waktu ini umum ya, yang berkualitas dan murah juga pasti ingin tepat waktu ya pengirimannya. Ya terus bervariasi. Ada satu fitur atau produk yang mempunyai banyak variasi, ya, model, warna, ukuran, ya, itu jenis-jenis pemakai, ya, ini pengguna, ya, dari anak-anak, dewasa, orang tua, ya, ini variasi, ya. Nah, sehingga ya di sini tujuan di atas akan tercapai bila memiliki kemampuannya. Kemampuan dalam hal apa? Di sini dalam beroperasi secara efisien. Nah, efisien artinya ketika produk tersebut, ya, akan diproduksi, ya, sampai sebelum diproduksi, ya, dari sisi apa, ketersediaan bahan baku, ya, sampai dia diproduksi, ya, sampai didistribusikan, ya, sampai ke konsumen. Ya, proses kegiatan tersebut berjalan secara efisien, ya, dilakukan secara efisien gitu ya, secara efisien, efektif, ya. Ini. Terus juga menciptakan kualitas, ya. Nah, ini ya, cepat, ya, fleksibel, ya, inovatif. Nah, ini adalah tujuan agar tercapainya sebuah strategi tersebut bisa tercapai, ya. Berarti kan perusahaan harus punya efisiensi dari sisi operasi, ya, dari sisi apa, operasinya, operasional, ya. Ya, dari sisi bagaimana produksi itu bisa efisien, ya, bagaimana menggunakan bahan baku agar efisien, ya, bagaimana proses pengiriman itu biar efisien, ya, sehingga ini bisa mengurangi biaya operasional, ya. Nah, sehingga sampai ke konsumen juga tidak mahal gitu ya, ini karena semua dilakukan secara efisien, ya, gitu ya. Dan juga jangan lupa punya kualitas, ya, ini kualitas yang memang kualitas sesuai dengan efisiensi dari produk tersebut, ya. Cepat, ya, ini cepat dalam hal penerimaan bahan baku, cepat dalam hal melakukan proses produksi, cepat dalam hal melakukan proses distribusi, cepat sampai ke konsumen, ya, itu. Fleksibel juga sama, ya. Fleksibel dalam arti bahwa produk tersebut memang dirancang memang agar dia itu fleksibel. Fleksibel dalam sisi ketersediaan bahan baku, ya. Fleksibel dari sisi pengiriman, ya, tuh. Fleksibel ketika sampai ke konsumen, gitu ya. Artinya produk itu dirancang secara fleksibel, ya. Ketika dikirim, produk ini memang bisa dipecah gitu ya. Artinya dipecah-pecah, ya. Kalau misalkan dia tidak produknya besar, kalau masuk ke truk misalkan dia nggak muat, kalau dipaksakan nanti barangnya rusak. Nah, ternyata ini produk ini bisa dirakit-rakit gitu ya, seperti puzzle gitu ya, dirakit dirangkai gitu ya, agar proses transportasi ke tujuan itu aman, ya, sehingga sampai ke konsumen itu utuh, ya, artinya tidak mengalami kerusakan, ya, itu. Dan juga di sini, ya, inovatif. Nah, dalam arti inovatif adalah inovatif dari sisi pengiriman, proses produksi, desainnya, produknya, ya, itu. Oke, nah
Sekarang kita lihat sini ya. Ini adalah jaringan logistik ya. Nah, ini jaringan logistik. Kompleksitas jaringan ya di sini. Ya. Atau kalau kita lihat ya dari sisi factory, warehouse ya, gudang, pendistribusian ya, pusat pendistribusian, dan sampai ke retail ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini adalah factory supplier ya, factory supplier artinya penyedia bahan baku di sini ya. Ya, penyedia bahan baku, pabrik bahan baku gitu istilahnya ya. Jadi kan kalau di sini ada bahan baku, dia pasti punya pabrik pembuat bahan baku tersebut ya. Lalu dia masuk ke pabrik, dari pabrik lalu didistribusikan ya ke para distributor besar ya. Tentu distributor besar ini dia punya pusat-pusat pendistribusian ya ini. Ya. Nah dari sini ya, nah ini kan para distributor ya, pusat center ya, distribution center ini ya. Nah dari sini dia bisa masuk ke masing-masing ya retail, retail supermarket ya. Terus juga akhirnya ke konsumen akhir ya, customer ya, sesuai dengan permintaan customer, retail yang sesuai permintaan customer ya. Ya, nah ini ya kalau kita lihat sini supply chain management ya, cover flow good from supplier. Jadi bagaimana supply chain management ini bisa mengcover ya arus siklus secara baik ya dengan para supplier gitu ya. Ya dengan para supplier dan juga ya pabrik dan distributornya ya, yang akhirnya sampai ke customer sini ya. Hingga kalau kita lihat ya di sini dari sisi supplier ya, ini lihat dari proses kerjanya ya di sini ya, supplier. Nah ini kan pemakai akhirnya customer ya di sini. Jadi ketika sampai dia pada proses order dari purchasing ya, nanti dia kan masuk ke pabrik ya, artinya berdasarkan order dari pabrik ya. Itu order dari pabrik, purchasing membuat permintaan bahan baku ya, lalu nanti masuk ke pabrik ya. Dari pabrik ini nanti kan masuk ke gudang ya, gudang penyediaan bahan baku ya. Nah, dari penyediaan bahan baku nanti kan dia kalau produknya sudah jadi masuk ke para distributor ya. Nah, ya distributor baru masuk ke para retail ya, supermarket, minimarket, warung ya. Nah, akhirnya sampai ke customer sini ya. Nah ini kita lihat dari sini supply chain timeline ya. Nah ini adalah proses ya, proses supply chain dari hulu sampai hilir ya sini. Kalau kita lihat bagaimana proses ini bisa efisiensi ya, bisa efisien, efektif ya, cepat ya, inovatif ya, sehingga pas sampai ke konsumen itu yang terjadi adalah barangnya cepat didapat ya, produknya berkualitas ya, harganya murah ya, itu kenapa? Karena semua proses ini dikelola dengan baik ya gitu. Nah ini kan sekarang eranya lagi booming ya sekarang nih, minyak goreng langka ya itu. Nah kenapa itu bisa terjadi ya, minyak goreng langka yang terjadi kenaikan harga minyak goreng. Dulu ya sebelum langka itu harga minyak goreng 14.000 ya, 14.000 untuk yang paling ini ya, paling kecil ya. Kalau lihat di supermarket minyak goreng tuh 14.000, sekarang udah naik ya 2 kali lipatnya tuh. Bayangkan apa yang terjadi dari sisi supply chain ya, dari sisi pengelolaan supply chainnya bagaimana ya. Nah ini adalah tanggung jawab pemerintah nih. Bagaimana pemerintah bisa mengontrol ya proses supply chain ya, khusus untuk minyak goreng misalnya tuh.
sisi keterlambatan dari sisi para supplier penyedia bahan baku, ya. Misalkan minyak gorengnya terbuat dari kelapa sawit, ya. Apakah dari sisi ketersediaan bahan baku, ya, kelapa sawitnya, atau dari sisi pabrik, ya, atau dari sisi para distributor, ya. Nah, ini harus ada sebuah kontrol yang jelas, ya. Nah, tentu di era teknologi informasi ini semua kontrol ini bisa kita lakukan, ya, dengan menggunakan teknologi tadi, ya, Internet of Things, ya, gitu. Ya, teknologi internet, ya, semua kegiatan itu bisa dipantau, ya, dimonitoring melalui real time, ya, menggunakan akses internet. Nah, itu ya. Oke, ya, sekarang kita lihat tradisional, ya, versus new supply chain model. Sini ya. Nah, ini kegiatan tradisional approach of supply chain. Jadi bagaimana supply chain manajemen menggunakan pendekatan tradisional, ya, ini. Ya, ini dari sisi supplier, terus pabrik, ya, manufaktur. Di sini ada warehouse, gudang, masuk ke retail, ini konsumen, customer. Nah, ini kan tradisionalnya seperti ini ya prosesnya. Ya, traditional organization set performance goal of it function to be managed in isolation with no or little attention given to interfunctional relationship. Nah, ini artinya bagaimana sebuah organisasi tradisional, ya, membuat sebuah tujuan, ya, peningkatan tujuan, ya, ya, dari fungsi mengelola, ya, mengelola, ya, dari sisi internal relationship-nya, ya, gitu. Ya, pengelolaan dari sisi internal perusahaan, internal organisasi. Oke, sekarang kita lihat lagi nih, ya, lebih detail lagi traditional approach of supply chain management, ya, by making use local information. Berdasarkan informasi lokal yang didapatkan, ya, maka permintaan peramalan, forecast, demand forecast, dan passing to downstream partner, ya, yang berkaitan dengan partner, maka bisa kita lihat informasi distorsi, ya. Nah, bagaimana informasi distorsi dari kegiatan tersebut, ya. Nah, mulai dari supplier. Nah, kalau kita lihat, ya, dari supplier, ini ada supplier melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan over forecasting. Artinya kegiatan prediksi peramalan yang over, yang berlebihan, gitu ya, berlebih, atau pembelian yang berlebih, ya, produksi yang berlebih, ya, stok yang lebih. Nah, ini kan, ya, kan juga sama manufaktur. Nah, dari sisi forecastingnya, purchasingnya, produksinya, stok barangnya, ya, tapi juga dari sisi warehouse, ya, sampai ke retail, sampai ke customer, ya. Nah, jadi apa artinya di sini? Bahwa ketika semua kegiatan itu tidak dilakukan dengan baik, dikelola dengan baik, yang terjadi adalah overproduksi, over permintaan, ya, kelebihan permintaan, kelebihan ketersediaan bahan baku, ya, kelebihan dari sisi order, ya, kelebihan dari sisi stok barang jadi atau stok bahan baku, ya. Ini kita lihat di sini efisiensi dalam implementasi supply chain, ya. Nah, ini apa yang harus dilihat di sini, bahwa supply chain management adalah sebuah konsep yang bisa diterima yang kaitan dengan supply single entity atau enable total yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan transparansi, ya. Nah, ini transparan, permintaan yang transparan dari sisi informasi yang berkaitan dalam sebuah proses bisnis, ya, para partner, ya. Partner bisa supplier, ya, para distributor, bahkan ke konsumen.
lihat sini ya, supplier ya, terus ini manufaktur, warehouse, retail, customer ya. Itu ya. Jadi artinya apa di sini? Ada ketika ada order ya dari customer, maka ini kan masuk ke ya riset pasar retail. Retail melihat permintaan dari customer ya, baru nanti dari retail masuk ke gudang besar. Nah, akhirnya gudang besar masuk ke informasi, ini masuk ke bagian produksi. Nah, dari bagian produksi ini nanti ya dia bisa membuat persediaan bahan baku ya untuk diproduksi. Nah ini ya pool. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah bahas ya, ini pool berdasarkan order dari yang diterima oleh customer ya, order yang dilakukan oleh customer. Nah kalau di push ini kan dari pabrik ya, pabrik membuat sebuah produk ya, membuat sebuah kegiatan produksi lalu didistribusikan sehingga akan diterima oleh customer ya. Sehingga ini adalah bagian dari sebuah kegiatan pabrik yang memproduksi produk secara kontinu terus menerus ya. Yang contohnya adalah produk-produk fungsional ya. Kemarin kan saya anggap produk fungsional itu adalah bahan baku ya, bahan pokok, bahan baku. Sebenarnya juga kegiatan kalau makanan itu kan bahan pokok ya, beras, minyak goreng ya, terus apa lagi, terigu, tepung terigu, itu kan bahan baku, bahan pokok. Nah, kalau dari sisi fungsional ya, itu bisa menyangkut produk ini ya yang digunakan, yang dipakai ya. Nah, seperti kalau kertas ya, nah ini bukan untuk dimakan ya, kertas, terus apa lagi, pulpen ya, apa lagi, buku tulis ya, terus apa lagi, ini kan kegiatan apa, produk fungsional ya, yang mana produk fungsional itu bisa dilakukan produksinya secara massal gitu ya. Secara massal artinya dia tidak memikirkan dari sisi inovasi ya, dari sisi inovasi ya gitu. Jadi harus dibedakan ya, produk yang kaitannya dengan produk fungsional ya, fungsional ya, dan produk inovasi ya. Sebenarnya sama ini pembahasan sebelumnya saya sudah pernah bahas ya. Kalau fungsional ini artinya produk itu memang berfungsi, artinya fungsional banget gitu ya, dibutuhkan banget ya. Nah, dibutuhkan sekali ya. Kalau produk yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya, seperti kertas, buku, pulpen ya, ini fungsional tuh ya. Kalau inovasi ini adalah produk-produk yang memang kegiatan ini harus benar-benar ya berdasarkan dari kebutuhan masyarakat ya, riset pasar ya, itu inovasi ya. Seperti tadi ya, contohnya kemarin sudah saya bahas mobil, motor, itu kan inovasi ya. Komputer ya, handphone, nah itu kan inovasi. Dia akan berubah dalam setiap versi ya. Setahun 2 tahun dia akan berubah ya, teknologinya atau pasarnya, pangsa pasarnya ya. Nah, kalau fungsional seperti kertas, pulpen dari dulu begitu aja ya. Contoh buku tulis bentuknya begitu aja ya, buku tulis ya. Ada buku tulis ukuran folio atau kertas, misalnya kertas ukurannya pasti A4, A5, A1, seperti itu aja, nggak berubah-ubah. Jadi merupakan adalah kebutuhan fungsional tuh ya, kalau buku, kertas, pulpen, terus apa lagi ya, yang mana itu memang tidak ada inovasi dari sisi yang berkaitan dengan ininya, aksesoris ya. Kalau buku ya begitu aja, buku ya ukurannya tetap sama, dia pasti menggunakan kertas ya. Kecuali kalau inovasi ya, inovasi produk-produk hasil inovasi ya, yang mana di sini dia riset pasarnya harus benar-benar ya kompleks gitu ya. Kompleks artinya harus benar-benar dirancang gitu ya. Tapi kalau buku, kertas ini nggak ada istilahnya,
tidak ada kegiatan yang kaitan dengan inovasi ya. Orang pabrik memproduksi buku, ya udah produksi buku terus. Ya kertas juga sama, ya bahan untuk pakaian juga sama. Kecuali kalau sudah jadi produk baju model, model baju itu kan yang apa? Kalau secara fungsi memang untuk pakaian, tapi dari sisi model, ya dia masuk ke inovasi. Ya, makanya di sini berdasarkan riset pasar ya, agar model bajunya laku. Gitu. Nah itu ya. Begitu juga dengan produk elektronik ya, elektronik inovasi ya. Karena perkembangan teknologi ya, artinya bagaimana bagian riset and development melakukan riset pasar untuk kebutuhan ya, pasar dari handphone itu seperti apa sekarang teknologinya. Ya, ini. Ya, ini efisiensi dari implementasi supply chain ya, dari semua fungsi ya. Kalau kita lihat ya sama ya tadi ya, ini order yang terima di full di customer ya. Oke, ini tadi sama ya. Oke. Nah, ini adalah kegiatan ya yang berkaitan dengan produk ya, grocery product. Nah, ini contoh grocery product ya. Bagaimana fungsional produk ya, ini adalah produk fungsional, stable, predictable ya, berdasarkan pada prediksi permintaan ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini manufacturing setnya. Ya, ini ya pabriknya. Nah, ini pabriknya di sini nih. Ya, nah ini pabriknya nih. Ya, ini pabriknya nih. Ya, ini pabriknya. Ya. Terus ya, di sini adalah yang biru ini inventory-inventorynya. Artinya gudang-gudangnya. Ya, di berbagai wilayah ya. Berbagai wilayah ya, ini gudang-gudangnya. Yang mana ini ya dari sisi permintaan ya, dari sisi distributor ya, ada banyak permintaan dari sisi dalam setiap minggu per truk sini, setiap minggu dalam sisi truk yang mana kegiatan itu bisa di remote ya, di remote ya, secara real time ya, ketersediaan produk ya, dalam 4 minggu ya nih. Itu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini untuk teknologi tinggi ya, high tech produk ya, produk yang mana produk tersebut mempunyai kebutuhan yang tinggi atau teknologi yang tinggi ya. Maka kita lihat siklus hidup, waktu siklus hidupnya ya di sini ya, bervariasi gitu ya. Waktu siklus hidupnya bervariasi, artinya memang harus sesuai dengan permintaan pasar gitu ya. Jadi riset pasarnya harus benar-benar ya bisa memprediksi secara akurat gitu ya. Nah, maka di sini ada unpredictable demand. Ya, jadi sangat sulit untuk diprediksi permintaannya. Maka di sini yang dilakukan oleh perusahaan adalah benar-benar melakukan riset pasar yang secara lebih mendalam gitu ya, agar proses produk ya, pengembangan produk barunya ini berhasil gitu ya, dipasarkan gitu ya. Ini ya produk yang mempunyai inovasi yang tinggi gitu ya, ini inovasi yang tinggi ya. Ya seperti mobil, motor, gitu, komputer ya, ini barang-barang elektronik, contohnya mobil, motor, mesin ya, mobil, motor ya, elektronik, handphone ya, apalagi TV, radio, itu kan produk high tech, produk yang mempunyai inovasi yang tinggi. Nah, kalau inovasi yang tinggi berarti hasil riset pasarnya harus benar-benar akurat gitu ya, karena berdasarkan pada kebutuhan konsumen gitu ya, artinya permintaan dari konsumen gitu ya, bukan dari pabrik yang memproduksi tanpa melihat riset pasar, bukan ya.
Kalau itu adalah produk-produk fungsional, ya seperti buku tulis, ya. Kalau makanan itu beras, ya, mie goreng, ya. Tapi ini yang kaitannya dengan produk-produk inovasi, ya. Model baju, ya, sepatu, model sepatu, terus apa lagi? Itu kan inovasi, ya, produk-produk yang punya inovasi yang tinggi, yang mana itu bisa didapatkan agar berhasil dipasarkan. Berarti dia harus melakukan riset pasar yang benar-benar mendalam gitu ya. Nah, ini ya. Nah, di sini contoh, ini ada ini pabriknya ya, manufacturing site-nya sini ya. Dia punya apa? Kalau ini berkaitan dengan cabang-cabangnya, dia punya cabang. Jadi kegiatan riset pasarnya dilakukan di sini. Ya, apa nih keinginan dari masing-masing, ya, retail atau distributor, ya, atau customer ya. Oke ya, ini kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan fungsi dari supply chain manajemen ya sini ya. Kegiatan yang berkaitan dengan physical fungsi, ya, fungsi fisik, ya, kaitan dengan produksi, penyimpanan, ya ini. Tapi kalau kegiatan dengan berkaitan dengan procurement, ya, proses pendistribusian, ya, transportasi, ya. Sehingga jelas ini ya, apa, market interface functionnya, ya, dari fungsi apa, pangsa pasarnya, ya, kalau kita lihat di sini, ya, melihat dari sebuah kondisi, ya, kondisi pasar di sana seperti apa, ya, kondisi dari permintaan konsumennya, ya, dilihat dari sisi right produknya, dilihat dari sisi waktunya, ya. Kalau dari sisi right place-nya berkaitan dengan kualitas, ya, kualitas. Oke, ya, ini. Nah, ini supply chain strategi untuk yang berkaitan dengan made to stock environment, ya, ya, made to stock environment. Efisiensi dari si supply chain, ya, dalam melakukan sebuah permintaan pasar, ya. Nah, market demand, ya. Nah, ini market demand, ya. Artinya apa, ada push di sini ya. Nah, ini kan inventory ya, kalau sudah jadi ya. Nih. Nah, ini kan produknya. Produk karakteristiknya, ada punya produk karakteristiknya, stable, ya, predictable demand, ya. Terus life cycle time, ya, low level of demand constantly, terus low margin, ya. Nah, ini artinya sebuah kegiatan, ya, bagaimana produk itu punya karakteristik, ya, artinya karakteristik dimana karakteristik itu bisa diprediksi permintaannya, ya, ya, dan juga dari siklus produk tersebut bisa dilihat, ya, contohnya nih, dari siklus produk fungsional. Nah, kalau fungsional itu kan seperti ini ya, bahan baku ya, minyak goreng. Kalau makanan ya, minyak goreng, beras, terus apa lagi, sayuran, buah-buahan. Nah, itu kan fungsional, orang pasti makan tiap hari, siklus hidupnya panjang, ya, siklus hidupnya panjang dia, ya, fungsional. Tapi kalau yang inovasi, ya, produk-produk inovasi, ini siklus hidupnya pendek, ya, life cycle time-nya pendek. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan riset pasar, perkembangan teknologi, ya, apa lagi, perkembangan budaya, ya, budaya, ekonomi, ya, terus juga politik, ya, itu inovasi, ya, sehingga proses, ya, ini ya, predictable demand, dia artinya prediksi permintaannya ini dia harus benar-benar
di riset benar-benar ya, apa artinya diprediksi harus benar-benar agar produk inovasinya berhasil gitu ya. Karena dia siklusnya tidak panjang. Tidak panjang kenapa? Karena bukan sebuah kebutuhan, bukan sebuah produk fungsional gitu ya. Karena produk ini adalah produk yang memang produk inovasi ya, yang mana orang bisa menggunakan produk tersebut kalau memang produk itu memang lagi tren gitu ya, lagi tren. Kalau trennya sudah hilang, ini akan produknya akan otomatis hilang juga ya. Contohnya apa? Contohnya tren pertama handphone adalah SMS ya. Kita bisa menerima pesan melalui SMS. Itu pertama ya. Dulu pernah ada namanya pager. Maaf, sebelum ada handphone kan namanya pager nih. Dia hanya bisa nerima SMS ya. Pager ya, sebelum ada handphone ya. Ya, pager. Pager ya, tulisannya pager, pager. Dia hanya nerima SMS saja. Itu dulu teknologinya canggih tuh ya. Ini produk inovatif ya, canggih dulu ya. Orang punya pager, canggih. Jadi kalau ada pesan, harap tunggu saya di sini. Ya canggih. Belum ada handphone. Dulu masih ada telepon rumah doang ya itu. Tapi kalau kita udah bawa ini kemana-mana, kita dapat SMS terus ya. Gitu. Ya ini berkembang ada HP dari Nokia misalnya yang terkenalnya dulu. Dia hanya bisa telepon saja dan SMS saja ya, itu HP. SMS dan telepon. Tapi berkembang karena internet sudah mulai murah, akhirnya bisa mengakses internet, bisa membuka aplikasi. Dan ini pager hilang ya, siklusnya pendek. HP yang cuma bisa telepon sama SMS doang kan otomatis ketinggalan nih, hilang nih produknya. Yang sekarang adalah touchscreen ya, lebih bervariasi ya. Ini juga nanti lama-lama akan hilang kalau perkembangan teknologinya semakin maju itu ya. Nah ini inovasi ya, produk inovasi yang mana dia punya siklus hidup yang pendek ya, siklus waktu hidup yang pendek. Sedangkan produk fungsional siklus hidup waktunya panjang ya. Ini itu karena dibutuhkan sehari-hari ya, harus ada ya, beras, tepung ya, makanan ya, kecuali kalau makanan tambahan ya. Tapi kalau makanan pokok itu ada fungsional ya, siklus waktu hidupnya panjang ya. Ya ini inventory of the finishes. Nah ini ya, jadi ada sebuah karakteristik produk ya di sini. Ingat ya tadi ya, ada dua karakteristik produk yang sifatnya fungsional dan inovasi ya. Nah, kalau inovasi marginnya pendek gitu ya, low level demandnya, permintaannya juga rendah ya. Dia akan tinggi sesuai dengan tren ya itu. Tapi kalau trennya sudah rendah, artinya orang sudah nggak menggunakan lagi yang namanya SMS. Sekarang udah menggunakan media sosial ya. Gitu. Sekarang udah jarang orang pakai SMS. Ya, sekarang pakai media sosial ya, WhatsApp, Instagram, Telegram ya. Nah, itu. SMS sudah jarang dilihat, email bahkan juga sama jarang dilihat, kecuali kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi ya. Ya ini. Yuk. Ini jadi fungsional produk. Nah, ini fungsional produk, detailnya dari tipenya, retail produknya kan ada food ya, food apa nih, kalau food kan makanan, apa makanan-makanan yang sifatnya fungsional ya, itu seperti mie instan, itu kan fungsional juga ya, mie instan, beras, tepung, terigu ya, minyak goreng juga termasuk tuh food fungsional. Minuman apa yang paling fungsional? Minuman mineral ya, itu fungsional tuh ya. Sekarang orang sudah malas masak di rumah ya, masak air. Coba sekarang di rumah masih ada nggak ibu-ibu masak air, atau ibunya masak di rumah masak air? Udah jarang ya sekarang. Minimal isi ulang air mineral ya. Ya, makanya kebutuhan fungsional ya, ada terus. Siklusnya panjang ya. Ya pasta-pasta ini seperti ini ya. Makanan-makanan instan ya, mie instan ya.
terus apa, roti, ini pasta ya, baby diapers, kebutuhan-kebutuhan bayi ya, pampers juga kebutuhan pokok sebenarnya, pampers tuh ya. Orang sekarang ibu-ibu milenial ya, ibu-ibu era sekarang udah males ya, ya bersihin apa, pampers atau pakai celana ya bayinya terus dibersihin sendiri sama ibu, udah jarang. Sekarang udah pakai pampers ya tuh. Ya pakai pampers udah beres, buang gitu ya. Tapi kalau yang bagus ya pampersnya dibersihin dulu ya baru dibuang. Tapi ada juga pampers dibuang ya, ini dan lain-lain ya yang sifatnya fungsional ya itu. Jadinya apa, bahwa kegiatan fungsional itu memang push ya dilakukan dari pabrik ya, tidak ada permintaan atau permintaan tetap dia produksi ya. Dan juga siklus ya, artinya siklus ya, siklus prokes demandnya pendek ya, artinya bukan pendek ya, maksudnya apa namanya, prediksi permintaannya tidak terlalu panjang, artinya pendek. Pendek artinya tidak terlalu detail gitu ya, beda dengan inovasi. Inovasi ini harus benar-benar melakukan peramalan permintaannya, harus benar-benar bisa lebih detail. Nah, kalau ini jelas ya, kalau yang fungsional itu jelas ya, ini maka disebut dengan ini ya, low margin gitu ya, untuk yang fungsional ya. Nah ini untuk yang fungsional nih sebenarnya ya, fungsional produk ini ya. Terus ini new supply chain strategi ya, made to order environment. Kalau ini kan made to stock environment. Ini produk-produk yang fungsional ya, artinya pabrik punya stok ya, punya memproduksi dan mempunyai stok gitu ya, bukan berdasarkan permintaan khusus dari konsumen ya ini. Nah kalau ini order, make ya, made to order, berdasarkan order ya itu ya, ini berdasarkan order ya. Jadi artinya bahwa ketika ada permintaan ya, dari sisi fashion, nah ini fashion ya, kalau fashion kan model ya, baju ya, baju-baju model ya, fashion. Kalau fashion kan ada baju ya, aksesoris, jam ya, perhiasan, nah itu kan fashion ya, sepatu ya, ini fashion. Ini kan berdasarkan dari order ya, order ya. Dan juga komputer elektronik ya, contohnya Dell, atau teknologi atau industri dengan diproduksi secara khusus ya, seperti mobil, motor, itu kan berdasarkan order. Artinya apa di sini? Artinya bahwa pabrik ya, nah ini berarti kan inovasi ya. Nah ini kegiatan produk yang berkaitan dengan produk inovasi ya, innovation nih ya, innovation. Artinya ketika dia melakukan produksi ya, dia berdasarkan order. Nah, order ya. Kalau berdasarkan order berarti ketika dia ingin membuat sebuah prediksi permintaan ya, dia harus membuat sebuah forecasting ya, peramalan permintaan secara lebih mendalam gitu ya, secara lebih akurat gitu ya, agar tidak salah dalam memproduksi gitu ya, atau dalam membuat sebuah produk gitu ya. Nah, berarti kan riset pasarnya dia sangat benar-benar dilakukan secara lebih kompleks gitu ya, karena kegiatannya dengan permintaan. Apalagi fashion ini, fashion apa, fashion sekarang nih dari sisi sepatu, baju ya, perhiasan, bertujuan komputer, teknologi ya. Teknologinya apa nih era sekarang ya, permintaan aplikasi dari sebuah perusahaan. Tren teknologinya sekarang kan kaitannya dengan aplikasi yang bisa diakses ya secara real time ya, itu dengan menggunakan teknologi perangkat lunak apa. Terus juga tren infrastruktur jaringannya menggunakan apa ya, gitu.
Nah ini ya, dari sisi perangkat lunak misalkan ya. Nah dulu kan trennya aplikasi secara ini ya, desktop ya, belum terkoneksi satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi komputernya berdiri sendiri, ada satu komputer aja dia punya program aplikasi. Udah canggih itu dulu. Tapi sekarang teknologi sudah sharing knowledge ya, artinya satu aplikasi itu bisa di-share, artinya bisa terintegrasi dengan aplikasi yang lain ya. Nah itu kan trennya teknologi komputer desktop. Nah, sekarang kan udah ketinggalan ya, udah ditinggal gitu ya. Nah ini ya, berdasarkan pada permintaan ya, order ya. Nah di sini kan ada inventory of part, nanti ada gudang penyedia penyedia bahan baku ya, atau juga spare part ya. Kalau komputer kan spare part. Lalu nanti di assembly ya, dirangkai sehingga di sini ya ada sebuah dasar keputusan yang akurat dari permintaan customer. Nah di sini kan ya, decision based on accurate customer demand. Ya di sini artinya permintaan customer ya harus dibuat ya, dirancang ya secara akurat sehingga menjadi sebuah keputusan dasar ya. Ini ya, ensure the variety of product. Ya, sehingga di sini ada banyak variasi produk ketika kita melakukan riset pasar ya, sehingga artinya matching ya dengan keinginan customer ketika dia membeli gitu ya. Ini jadi perusahaan melakukan riset. Nah, ini kalau di perusahaan-perusahaan produksi ada yang namanya bagian R&D ya, research and development. Nah ini kerjanya dia melakukan riset yang kaitannya dengan permintaan customer seperti apa ya, sehingga produk yang nanti akan kita pasarkan ini apa sesuai dengan permintaan customer, matching ya dengan customer gitu ya. Ya sehingga kita lihat ini adalah produk inovatif ya. Jadi make to order adalah kegiatan produk yang sifatnya inovatif ya, itu berdasarkan pada order dari customer ya. Biasanya perusahaan-perusahaan atau produk-produk tersebut kaitannya dengan produk-produk fashion, komputer, elektronik, mesin ya. Ini ya, jadi inovatif produk, unpredictable demand, artinya prediksi permintaannya sulit diprediksi gitu ya. Beda dengan produk fungsional, dia pasti prediksinya bisa dilihat ya, gampang untuk bisa diprediksi ya. Fungsional ya, beras, tepung, mie goreng itu bisa diprediksi, orang butuh tiap hari ya beras, pasti dia akan masak nasi nanti tiap hari dia untuk dimakan 3 kali sehari ya gitu. Nah itu kan prediksinya udah jelas ya. Nah sedangkan produk inovatif unpredictable, sulit untuk diprediksi ya. Maka di sini harus benar-benar bisa memprediksi permintaan secara akurat ya dari perusahaan di sini ya. Ya, terus juga short life cycle time ya, artinya siklus waktunya pendek ya, produk ya. Produk-produk inovatif itu siklus waktunya pendek. Kenapa pendek? Karena sesuai dengan tren perkembangan teknologi, keadaan ekonomi, budaya, keadaan sosial, terus juga politik ya. Nah, ini ikut berpengaruh ya dalam produk inovatif ya. Nah, kalau negara tersebut sedang terjadi perang, rusuh ya, dan terjadi adalah produk inovatifnya nggak berjalan ya. Ya, waduh, kalau saya memasarkan produk di negara-negara perang, konflik, nggak laku karena sudah nggak sesuai. Yang laku di sana apa? Produk-produk senjata gitu ya. Gitu ya. Ya ini
Itu juga harus banyak variasi ya, great variety ya, artinya banyak variasi ya, banyak inovasi ya, inovasi-inovasi yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan ya, dan juga sini high margin. High margin artinya pangsa pasarnya untuk dijual ini artinya harus tinggi ya. Arti tingginya memang benar-benar harus dilakukan sebuah riset yang benar-benar tinggi gitu ya. Apa keinginan dari customer yang sebenarnya agar produk itu laku dijual di pasaran. Keinginan pangsa pasar seperti apa sih, keinginan konsumen seperti apa, sehingga marginnya sangat tinggi gitu ya. Prediksi kita untuk melakukan research and development ini sangat tinggi ya ini. Ya, itu ya. Nah, ini ditanya bagaimana strategi dari produk kita ini yang akan kita tampilkan di sini. Ya, ini what strategy for your product gitu ya. Jadi bagaimana produk kita nanti yang akan kita lakukan. Tentu di sini ada pertanyaan, is your product functional innovative? Nah, kita berkaca pada diri sendiri gitu ya. Artinya kita berkaca pada perusahaan kita yang kita sendiri, apakah produk kita sudah fungsional, apakah produk kita fungsional atau inovatif. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah strategi pada produk kita, maka yang harus kita lihat adalah produk kita apa dulu nih, apakah produk kita ini fungsional atau inovatif. Kalau misalkan kita bekerja di pabrik gula, berarti masuknya fungsional. Berarti prediksi permintaannya sangat rendah, artinya tidak terlalu dalam ya untuk memprediksinya, karena memang dibutuhkan sehari-hari. Dia punya siklus yang panjang gitu, artinya bisa diprediksi secara tidak terlalu ini ya, rumit gitu ya, karena pasti dibutuhkan tiap hari. Tinggal masa-masa tren, mau lebaran ya, mau Natal, tahun baru, pasti kebutuhan akan gula itu tinggi gitu ya. Itu aja paling yang dilihat. Selebihnya adalah kebutuhan sehari-hari ya. Itu berarti harus diprediksi nanti di pabrik dia harus bisa ekstra memproduksi gula pada hari raya. Itu saja ya. Gitu ya, fungsional jelas. Nah, sedangkan inovatif, kalau produk kota ini kita bekerja di perusahaan yang memangnya produk inovatif, contohnya kita bekerja di pabrik komputer ya, atau merakit komputer ya, misalkan nama mereknya Lenovo misalnya, sedangkan pabriknya misalkan ada di Tangerang. Nah, berarti harus punya inovatif ya, berarti masuk kategorinya inovatif. Inovatif berarti punya siklus hidup yang pendek. Berarti perusahaan harus punya ekstra keras ya untuk membuat sebuah prediksi peramalan yang kaitannya dengan permintaan ya. Permintaan ya, riset pasar ya. Ini keinginan konsumen seperti apa ya. Harus benar-benar diprediksi secara lebih lebih dalam lagi ya ini. Ini solve your supply chain be physical, efficient, responsive to the market. Nah, ini ya. Apakah ya di sini dari proses supply chain dari sisi fisikalnya efisiensi atau responsif terhadap market ya, terhadap pasar gitu ya. Gitu ya. Jadi kita punya produk. Ketika kita punya produk, apakah dari sisi jalur fisikal ya, jalur fisik kan di proses supply chain itu kan ada fisikal ya. Fisikal itu kan contohnya apa ya, alur proses keuangannya, alur proses pendistribusian barang, alur proses permintaan bahan baku ya, alur proses order bahan baku, order produk yang dilakukan oleh marketing. Itu kan physical efisiensi. Fisikal, apakah proses tersebut efisien atau tidak? Kalau belum efisien, lakukan sebuah proses yang kaitan dengan efisiensi ya. Itu misalkan siklus order konsumen untuk memesan barang itu dipersingkat gitu ya, dipersingkat sehingga efisien dari sisi biaya, waktu ya, dan tenaga. Nah, ini kan physical efficiency ya gitu.
Dan juga di sini apakah responsif terhadap pasar ya. Artinya produk kita yang kita jual, produk kita yang kita produksi, apakah produk itu benar-benar sesuai dengan respon pasar gitu ya. Jangan sampai kita membuat produk, pabrik membuat sebuah produk baru, ternyata itu bukan respon dari pasar. Yang terjadi adalah produknya akan gagal. Ya itu ini ya. Where in the supply chain to position inventory and available production capacity in order to head against uncertain demand. Ya, bagaimana supply chain kita yang berada pada posisi ya ketersediaan bahan baku gitu ya. Nah, artinya ketika produk itu ada, apakah bahan baku itu benar-benar ada, tersedia secara berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan artinya memang sesuai dengan prediksi ya, prediksi ya ketersediaan bahan baku ya ini. Ya, sehingga ini menjadi sebuah permintaan ya yang memang bisa diprediksi secara baik ya ini. Dan ini kita lihat sini ya, physically efficient, market responsive supply chain. Jadi kalau kita lihat dari sisi primary purpose ya, kalau dari sisi physical efficiency proses ya, bagaimana supply chain ya, proses supply chain memprediksi permintaan ya, sehingga ini bisa memberikan efisiensi ya dari sisi biaya ya, itu sisi biaya ya. Terus dari sisi market respon proses ya, bagaimana respon ya secara efektif ya, bisa memprediksi permintaannya yang seminimal mungkin ya, bisa di minimal ya pengurangannya, biayanya, prosesnya ya, dari sisi prosesnya ya ini. Terus juga manufacturing fokus ya, kalau dari sisi fokus manufaktur ya, dari sisi pabrik ya, proses produksi. Bagaimana kalau dari sisi physical efisiensinya ya, proses physical efisiensinya, apakah maintenance-nya itu tinggi ya, dari sisi rate utilizasinya ya. Jadi diusahakan bahwa proses pengelolaan itu bisa seminimal mungkin ya diperbaiki ya, agar ini punya kualitas yang baik gitu ya. Ya ini. Nah, ini dari sisi market respon proses ya, deploy access buffer capacity ya, bagaimana sesuai dengan permintaan respon pasar, sehingga produk yang kita sudah produksi ini sesuai dengan keinginan order dari customer, sehingga tidak melebihi kapasitas gitu ya. Kalau melebihi kapasitas, yang terjadi adalah biaya perawatan ya di gudang itu kan, karena produknya nganggur ya di gudang. Kalau nganggur di gudang itu kan butuh biaya perawatan ya ini. Ya, ini kaitan dengan inventory strategi. Strategi dalam pemeliharaan produk di gudang ya, di tempat penyimpanan, media penyimpanan ya. Ya, kalau dari si fisik ya, physical efficiency proses ya, dari fisik, dari proses fisikalnya ya, kita bisa melakukan seminim mungkin ya, produk kita itu dikembalikan gitu ya. Biasanya kan salah kirim ya, atau salah tipe, salah warna, atau salah pesan ya, seminimal mungkin ya, sehingga ini bisa meminimalisir ya produk itu lama di gudang ya ini. Nah, dari sisi market respon proses ya, berarti harus benar-benar secara lebih teliti ya, permintaan itu harus benar-benar dilihat ya secara detail ya, apakah stoknya ada, apa stoknya tersedia. Jadi jangan sampai stok yang tidak tersedia akhirnya dikasihlah stok yang ada, sehingga tidak sesuai keinginan permintaan. Yang terjadi adalah return rugi kita ya, ada biaya pengiriman kita nanti, ada biaya harus dirubah lagi ya itu.
Terus juga late time focus ya, kaitannya dengan pengelolaan ya. Late ini pengelolaan ya, pengelolaan secara baik, fokus kepada pengelolaan secara baik dan cepat sini ya. Ya ini. Terus juga approach to costing supply, produk strategi ya. Nah kalau kita lihat dari sini produk desain dan strateginya, kita lihat dari physical efficiency prosesnya, maximize performance, artinya dibuat secara baik performanya. Terus juga seminim mungkin ya pengeluarannya. Ini minimize cost. Artinya produk yang kita buat dibuat secara kualitas dia benar-benar maksimal. Terus juga secara biaya dia benar-benar minimal. Artinya bagaimana produk itu dibuat dengan biaya yang rendah tapi punya kualitas yang baik gitu ya. Kualitas yang baik artinya bukan artinya mahal gitu ya. Artinya dia bisa berkompetisi ya dengan produk yang sejenis ya dari produk merek lain gitu ya gitu. Nah, use modular design and kalau dari sisi market respon prosesnya ini bagaimana produk itu desainnya modular ya, artinya memang sesuai dengan market pasar ya, dengan respon pasar ya, sehingga ini positif diterima oleh masyarakat ya, oleh konsumen di sini ya. Nah ini kaitannya dengan matching supply chain produk ya, bagaimana supply chain ya sinkron ya dengan produk kita ya itu. Nah kalau dari sisi fungsional produk dia harus match ya dari sisi efisiensi supply chain ya ya. Ya dari sisi efisien ya. Tapi kalau inovatif produk ini dia tidak, artinya bagaimana produk tersebut ya agar tidak miss ya dengan permintaan pasar dari masyarakat ya, dari customer, dari konsumen ya itu. Maka jangan sampai mismatch itu ya. Nah ini kita lihat di sini ya, responsive supply chain. Artinya produk inovatif ini harus matching ya dengan permintaan konsumen. Responsif tuh ya, harus responsif. Tapi kalau fungsional produk tidak ada yang namanya kaitannya dengan responsif supply chain ya, mismatch. Memang tidak miss karena fungsional produk ya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Artinya dia tidak perlu namanya inovasi-inovasi. Yang namanya buku tulis ya udah buku tulis bentuknya kotak gitu ya, ukurannya ada standarnya. Jadi jangan buat buku tulis lapangan bola gitu atau buat buku tulis yang tidak standar ya, sehingga dimasukkan di tas sekolah nggak masuk. Nah itu kan inovatif yang bukan sebuah inovatif intinya ya. Sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah ketersediaan buku tersebut ya ketika dibutuhkan oleh anak-anak sekolah misalnya gitu ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya responsif ya. Responsif itu berlaku untuk produk-produk inovatif ya. Produk-produk inovatif dia harus matching ya, match sesuai dengan keinginan konsumen ya gitu. Sedangkan produk fungsional mau nggak mau emang dia harus produksi ya, harus diproduksi, dia tidak perlu inovasi. Yang perlu dilakukan agar match ya berarti efisiensi dari sisi apa, cost ya. Nah kalau fungsional ini harus benar-benar efisiensi karena ini produk-produk fungsional ya, yang mana produk itu memang harganya sama ya. Kalau produk-produk fungsional harganya sama, buku tulis sama ya. Di supermarket pasti satu buku misalkan dihargakan 5.000, perbedaannya paling 550 perak gitu ya, sama semua rata-rata. Maka di sini yang dilakukan adalah efisiensi dari bagaimana proses pendistribusiannya lebih efisien ya, dari gudang A ke gudang B ya, agar proses pengiriman barangnya efisien. Maka dibuatlah jalur yang terpendek misalnya, jalur terpendek di jalur kedua
itu biayanya 10, sedangkan jalur ke 1 biayanya 5. Nah, maka kita pakai jalur terpendek misalnya. Nah, itu kan efisiensi ya, itu. Jadi matching dari sisi efektif supply chain-nya ya. Ya, matching. Ya, match. Gitu. Jadi fungsional, dia harus melihat dari efisiensi pengiriman barang, efisiensi pengepakan, ya, efisiensi dari ketersediaan bahan baku, sehingga sampai ke konsumen itu harganya bisa dijangkau gitu ya, murah gitu ya. Nah, sedangkan inovatif beda lagi, produk inovatif dia harus match keinginannya dengan konsumen ya gitu. Oke ya, itu ya, ini aja push pull strategi ya. Ya, push pull strategi. Kalau pull, nah ini pull best strategi. Dia dirakit assembly made on accurate customer demand. Nah, artinya apa? Pull based strategi harus akurat permintaan customernya. Nah, jadi keinginan customer apa yang diinginkan harus benar-benar akurat ya. Ya, itu. Jadi customer yang jadi maunya customer ini ya. Terus keinginan model customer ini ya. Nah, berarti harus akurat ya proses ininya, memprediksinya. Ya. Nah, sedangkan push based strategi ya nih, path replacement made forecast. Artinya apa? Efisiensi ya dari sisi yang berkaitan dengan bagaimana agar menyediakan bahan baku secara efisien, berkualitas dan murah gitu ya. Itu. Ya. Ya, sehingga ini kan berdasarkan dari permintaan konsumen ke assembly pabrik. Nah, ini dari pabrik ya, ini dari pabrik ke bawah. Nah, dari pabrik produksi lalu dijual, dibeli oleh konsumen seperti beras, tepung, terigu, buku, pulpen ya, itu kan diproduksi mau nggak mau ya harus dibeli. Kalau kita butuh ya pasti kita beli ya, bahkan ini dibutuhkan setiap tahun. Kalau makanan setiap tahun ya. Ya, ini what is the appropriate strategy for a company ya. Bagaimana bisa strategi yang dilakukan oleh perusahaan ya. Ya, ini kita lihat sini ya, higher demand efficiently. Jadi harus tinggi dalam proses prediksi untuk permintaannya seperti apa ya. Ya, terus kalau ini the lower demand urgently, ini untuk yang push based strategi ya. Artinya produk fungsional ya, push ini ya. Push ini produk fungsional. Artinya sangat rendah ya prediksi permintaannya. Karena bisa diprediksi ya, istilahnya prediksinya sangat mudah untuk diprediksi. Ya, kalau bahan baku ya minyak goreng, telur, beras itu kan gampang diprediksi. Orang pakai setiap hari, orang gunakan setiap hari ya, makan setiap hari pasti ada yang pakai telur, pasti pakai beras ya, itu ya. Pasti dia kalau minum ada yang minum kopi pakai gula. Ah, itu kan diprediksi tiap hari ada ya. Nah, sedangkan ini pull based strategi harus tinggi ya proses prediksi permintaannya ya, di risetnya harus benar-benar tinggi gitu ya. Apa permintaan yang sebenarnya secara detail, permintaannya seperti apa ya ini. Nah, ini ya. Terus ini higher transport cost. Transport cost percentage unit cost. Artinya permintaan ya dari sisi pull based strategi ini berdasarkan pada tiap unit ya. Ya, kalau lower transport, nah kalau ini artinya apa nih? Jadi ketika ini namanya produk fungsional
ya, kayak beras, tepung, terigu, minyak goreng, pasti diproduksinya massal. Ketika dikirim menggunakan transportasi massal. Agar apa? Agar lebih murah proses pengirimannya. Ya, gitu. Maka di sini the lower transport cost. Bagaimana biayanya? Ya, biaya transportasi ini lebih rendah. Ya, gitu. Jangan sampai hanya memproduksi dan mengirim produk yang sedikit tapi biaya transportasinya mahal. Nah, ini harus dihindari. Makanya produk-produk konvensional, ya, dia pasti akan memproduksi produk yang massal, menggunakan transportasi massal sehingga biayanya rendah, ya, itu. Ya, beda dengan ini, ya, produk fungsional pull based strategi, ya. Jadi produk apa, inovasi, ya, bukan fungsional. Produk inovasi masuknya pull based strategi. Yang mana produk inovasi pasti pengiriman, proses pengiriman, ya, the higher transport cost, ya, pasti tinggi, ya, proses transportasi karena berdasarkan pada unit cost, artinya unit per unit produk, gitu ya. Ya, misalkan bisa mesen produk mobil yang ada di Indonesia, dia hanya ada di Eropa, pas dikirim dari Eropa satu unit itu kan mahal, ya, itu. Maka di push based strategi artinya bagaimana caranya, ya, pull based strategi ini mementingkan sebuah keinginan matching dengan konsumen, ya. Ya, ini dia pull push boundary, ya. Ya, ini raw material. Ini kegiatan push boundary, ya, untuk, ya, pull push boundary. Ini untuk ini, ya, ada furniture, ya, Dell, car industry, some retail, Amazon, traditional retail, ya, mana inflation for demand information. Jadi ini kaitan dengan informasi berbagai macam jenis produk, ya, mulai dari ketersediaan bahan baku raw material, baik itu perusahaan furniture, elektronik, Dell, industri mobil, industri retail, ya, seperti Amazon, atau retail tradisional yang akhirnya ujungnya adalah customer, ya. Kalau furniture dia diproduksi, production. Dell komputer, ya, elektronik itu di assembly, dirakit, ya. Pabrik mobil, ya, factory, di faktur, ya, ya. Some retail Amazon proses distributor. Nah, ini, ya, Amazon, ya, itu distributor sebenarnya, ya, distributor besar, ya, ini. Pasar-pasar tradisional, retail, minimarket, warung, ini proses penjualannya. Store, pedagang, perusahaan dagang, gitu, ya. Nah, contoh dia perusahaan industri furniture, ya, bagaimana dia punya high level of demand recently, ya, artinya dia punya proses permintaan dari sisi level yang tinggi, ya, sesuai dengan permintaan konsumen, ya, ini. Ya, mulai dari di sini, ya, kalau kita lihat ini end customer, ya, end customer dia pasti dapat dari gudang. Dari gudang ini kan prosesnya dari proses riset pasar, ya, forecast of for demand, gitu, ya, dari riset pasar yang dilakukan oleh bagian riset of developmentnya, lalu dibuatlah produk tersebut, ya, ya, made on order, ya, berdasarkan order tadi, ya, masuk ke gudang pabrik, baru dikirim ke gudang, dari gudang baru masuk ke customer, ya. Ingat, ya, ini adalah gudang setelah produk itu jadi, ya, di pabrik, dan ini adalah gudang untuk dipasarkan, ya, ini gudang, ya, ini proses produksinya, ya, sehingga dia masuk ke dalam proses production, gitu, ya. Nah, ini untuk Dell, ya. Dell itu kan perakitan, ya, ya, Dell the full push boundary-nya, ya, kalau kita lihat, ya, ini customer akhir, kan, customer, ya, berdasarkan permintaan, ya, pull from customer demand,
permintaan dari customer ya. Nah, ini masuk ke demand forecast method assembly ya. Ya, ini raw materialnya ya, ini push ya. Ya, mana di sini supplier penyediaan baku dia push, diadakan gitu ya. Kalau ini pull, berarti berdasarkan permintaan customer, pull ya, pushnya dari supplier penyediaan bahan baku ya. Nah, baru di sini dirakit ya, part-partnya ya sesuai dengan tadi ya, made on forecast ya, di assembly ya. Jadi proses di assembly ya, bukan manufaktur, bukan distributor, bukan store ya, bukan ya, tapi dia assembly ya. Assembly berdasarkan pada pull from customer demand, berdasarkan permintaan dari customer ya. Sini permintaan customer lalu dirakit, di assembly berdasarkan pada ketersediaan spare part ya dari supplier ya. Nah, ini tradisional komputer industri ya. Jadi perusahaan-perusahaan tradisional komputer industri tradisional ya, bisa juga dikatakan dia sebagai manufaktur ya. Permintaan ya, turn forecast yang panjang ya, lalu di push ya permintaan ini, lalu diproses, diproduksi ya, masuk ke inventory ya. Kalau sudah selesai masuk ke inventory finished product baru ke konsumen gitu ya. Artinya apa? Tradisional komputer ya, industri komputer secara tradisional itu berdasarkan pada permintaan ya, permintaannya ya, mana proses tersebut dia dirakit ya, pertama kali di sini masuk ke gudang-gudang gitu ya, masuk ke konsumen ya. Ini beda lagi dengan car industry di sini ya, pabrik mobil ya. Pabrik mobil di sini kan ya, end customer order received to internet, order dari konsumen ya, yang diterima dari aplikasi ya, aplikasi melalui internet ya, masuk ke sini ya, demand forecast manufaktur itu ya. Lalu bahan baku dan tersedia di sini ya, di push ya, disediakan di sini oleh supplier ya, lalu dirancang dirakit ya, dirancang di sini ya, dibuat di pabrik ya, ini baru dikirim ke customer ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya no inventory ya, semua ini prosesnya selesai, maka produk itu sudah selesai dikirim ke konsumen gitu ya. Itu ya, yang ada kan di sini ada dealer ya, dealer mobil ya. Itu juga dealer itu sebenarnya bukan gudang ya, bukan gudang bahan baku ya, cuman dia hanya dealernya itu khusus untuk outlet display produk mobil situ ya, display yang mana itu untuk dijual gitu ya. Ya, ini grocery purpose boundary yang kaitan untuk perusahaan dagang ya, distributor. Nah, ini ya distributor. Ya, distributor. Ya, ada ini kalau pull-nya permintaan dari customer. Ya, pull from customer demand ya. Sehingga di sini ada demand forecast and distributor. Ya, ini pasta ya. Pasta soft drink. Di sini. Ya, ini perusahaan distributor. Kalau distributor itu jelas di sini ya, ada permintaan dari customer masuk ya ke distributor. Dari distributor di sini kan ada push ya, supply bahan pasta atau sop atau drink ini dari para supplier sini ya. Nah, baru nanti ya kirim ke customer ya. Ini tadi ya sama ya, grocery purpose boundary ya, ini sama nih ya. Kalau ini bedanya adalah tanpa distributor gitu ya. Nah, ini tanpa distributor ya, jadi dia ini langsung ya, customer langsung ya
sesuai dengan permintaan dari ini store ini penjual, penjual dari penjual nanti didistribusikan langsung ya, di push dari penyedia bahan baku ya, penyedia produk sini ya, store ya, tanpa ke distributor ini ya. Tadi kan langsung dari distributor, nah ini langsung ke si penjualnya, yang mana penjualnya ini nanti ya akan dijual ke customer akhir ya nih. Ya, itu supply chain German Institute ya. Ini kaitannya dengan ini ya, estimate grocery industry ya. Ingat ya, di sini perhitungan dari grocery industry, dia akan menyimpan ya SEP 30 billion. Artinya 30 billion ini nanti 10%-nya untuk biaya operasi ya ini. Ya, biaya operasi ya. Jadi kalau perusahaan punya keuntungan 30%, ya $30 atau 30 billion, 10%-nya ini untuk biaya operasi. Ya, ini. Ya, ini pengelolaan ya, informasi flow, informasi pengelolaan ya, yang kaitan dengan informasi ya, mulai dari supplier, distributor, produksi ya, pabrik ya, produser ya, distributornya lagi, konsumen, retail. Nah, ini kita lihat nih, ini supplier untuk bahan baku ya, lalu nanti ke distributor ya, lalu diproduksi, lalu kalau udah jadi barangnya ke distributor lagi ke customer gitu ya. Ya, information system design and technology. Jadi apa yang harus dipahami di sini, bahwa ada sebuah kegiatan informasi yang kaitannya dengan sistem informasi dan desain dari sistem informasinya dan teknologi. Terus juga kaitannya dengan enterprise wide information system ya. Sehingga Walmart supply chain. Nah, ini kalau kita lihat Walmart supply chain ya. Kalau kita lihat dari sisi efektivitas dalam mengelola point of sales ya, proses penjualan data, artinya bagaimana data penjualan ya dikelola dengan proses point of sales ya, agar itu sukses ya, maka menggunakan sini ya, namanya electronic data interchange, menggunakan aplikasi sini ya. Di sini ya ada proses data masuk ya, terus masuk ke Walmart sini ya, tuh ya, data hilir mudik di sini ya, masuk sini ya, kaitannya dengan point of sales ya, penjualan dari supermarket, retail ya, nanti masuk ke pusat ya, Walmart ya ini. Nah, ini distributornya, Walmart distribusi ya, proses pendistribusian ya. Nah, ini produsernya, pembuatnya ya. Nah, jadi buat di sini ya, diproduksi di sini ya, lalu nanti akan ada siklus informasi ya, siklus informasi ya, pengiriman produk, siklus informasi pembayaran ya, siklus informasi ketersediaan produk baik itu di pabrik maupun di Walmart ya. Nah, baru nanti dia ke sini ya. Nah, sini ini pusat data centernya nih ya, sebenarnya ya. Ini yang produksinya ya. Nah, ini para suppliernya ya, ini suppliernya ya, supplier sub-supplier ya. Nah, sehingga ini semua terkoneksi ya, proses informasinya, baik itu data, keuangan ya, produk ya, pendistribusiannya ya, seperti itu ya. Nah, ini ketika use of emerging technology in Walmart, artinya Walmart leader the radio frequency ID. Jadi Walmart ini dia menggunakan RFID, radio frequency ID, RFID. Jadi RFID itu adalah seperti chip ya, chip kecil ya, atau secara sederhananya seperti kalau kalian beli
kartu ini ya, kartu komputer lain. Itu sama, di dalamnya ada chip. Di dalamnya ada chip. Lalu di sini nanti kita bisa ngetap ya di pintu masuk kereta, ya, sehingga saldo kita berkurang setiap kita ngetap keluar masuk, ya. Ini RFID, ya, RFID. Maka disebut di sini radio frekuensi ID. Artinya apa? Artinya ketika kita bawa chip ini lalu di tap di pintu masuk ya, atau di barang-barang elektronik sini, frekuensinya terdeteksi gitu ya, ID-nya terdeteksi gitu ya, ID-nya terdeteksi, sehingga ketika kita punya saldo 100 terus kita keluar dari stasiun ya, tapping, sehingga kita setiap perjalanan 2 stasiun misal berkurang 20, sehingga kita tapping di sini jadi 80 ya. Nah, ini menggunakan RFID ya. Nah, itu ya. Nah, jadi semua produk ya dari Walmart dia menggunakan RFID. Jadi produk-produk ini ada RFID-nya nih. Jadi ketika di tapping ya di kasir, dia akan kedeteksi ya produk ini sudah dibeli oleh konsumen. Di gudang akan berkurang sekian ya. Gitu ya. Nah, ini ya, self mount scanner alert stock room. Nah, ini. Jadi ini ketika pull from store set ya, artinya ketika produk ini ya akan dikirim ya, dikirim, nanti kan setiap produk ini dipasang RFID. Ketika produk ini akan dimasukkan ke inventory ya, sehingga dia punya sinyal gitu ya, dia ada sinyalnya, sinyal radio sini ya, radio frekuensi ya, maka disebut RFID ya. Sinyal radio ini selalu terpantau terus gitu ya, terpantau gitu ya, sehingga ada restock sell, dikirim, ada berkurang, dikirim lagi, sehingga ini ada restock sell ya. Ketika dikirim produk tersebut ya, maka ada proses stok baru lagi seterusnya ya, karena ada informasi tentang pengurangan produk yang dikirim ke konsumen misalkan ya. Sehingga di sini jelas ya, supplier inventory system contact ya, artinya apa? Ada kontak ya secara elektronik ya di sini dengan menggunakan radio frekuensi, bahwa ada proses ya pengiriman barang ya, pengiriman barang ke gudang ya, yang bisa terdeteksi gitu ya, ini kontak di sini ya. Nah, sehingga di sini ketika masuk ke supplier, sistemnya sudah terupdate ya, supplier production system update ya, itu ya, update. Lalu sini ya masuk ke supplier, di notifikasi ya, lalu nanti di resupply inventory lagi ya, atau dikirim lagi ke tempat yang lain misalnya, sehingga masuk lagi ke gudang ya. Nah, itu prosesnya ya. Nah, ini adalah sebuah proses supply chain management dengan menggunakan teknologi Internet of Things, yang mana alat atau perangkat kerasnya menggunakan RFID ya. Coba kalian baca ya, lihat apa yang dimaksud dengan RFID ya, ini ya, radio frekuensi ID ya, jadi semacam chip yang disematkan ya, atau embedded ya, ditanam di dalam sebuah produk gitu ya, sehingga semua proses kegiatan ya hilir mudiknya produk tersebut terdeteksi, di tracing ya, ke tracing gitu ya. Nah, itu ya. Nah, enterprise wide system, nah ini jelas, the system of now by number of different names. Nah, artinya apa di sini? Bahwa enterprise resource planning atau ERP adalah bagian ya, atau salah satu proses customer ya, salah satu proses supply chain management, yang mana teknologi tersebut merupakan teknologi yang terintegrasi ya,
Begitu juga dengan customer relationship management, ya, pengelolaan customer, ya, integrated information system. Ya, jelas bahwa ERP adalah sebuah konsep integrated information system. Ya, kemarin yang sudah dapat mata kuliah ERP, terus kita mencoba Odoo aplikasinya, salah satu aplikasi ERP adalah Odoo. Ini adalah sebuah integrated information system, sistem informasi yang terintegrasi. Ya, terus juga provide commonly, ya, with regard to database, nanti database yang terintegrasi, ya, support enterprise process, ya, support pada proses perusahaan, ya. Nah, ini ya basic ERP modul kan ada, ya, ada modul sales and marketing. Ya, kalau kalian buka Odoo nanti, ya, Odoo-nya dibuka lagi, coba pasti di situ ada modul sales, ya, ada modul nanti supply chain management, ya. Nah, supply chain management ini sebenarnya semua modul itu masuk dalam supply chain management. Ada modul manufacturing, ada accounting and finance, ada HR, ya, customer service, data analysis, ya. Nah ini conventional order processing, ya. Jadi bagaimana order processing secara konvensional, ya. Nah, customer enter order, ya, baru lihat dari sisi inventory-nya, ya. Jadi customer pesan order, lalu nanti dia ke gudang gitu, ya. Nah ini, ya. Nah, jadi ada pertanyaan, what action will you need to take, gitu, ya. Jadi mana ketika kita melakukan action, ya, yang ingin kita inginkan, ya, gitu, ya, bagaimana kita inginkan. Kalau misalnya di inventory ini kita nggak tahu nih isinya ada berapa, produk isinya ada apa saja di inventory ini di gudang, kita kan bingung nih. Kalau secara konvensional, ya, kita order, terus ada nggak ya produknya nih? Karena belum transparan gitu, ya, di sini. Saya mau pesan 10, pesen Pak 10, ternyata produknya habis Pak. Nah, artinya kan masih gambling gitu, ya. Tapi kalau kita order, terus kita lihat di sini ketersediaan barang yang kita inginkan ada 100. Oh, berarti bisa nih 10 saya bisa pesan. Nah, ini kan transparan, ya. Tapi kalau yang tidak transparan, kita order 10, tahu-tahu nggak ada Pak, nggak ada dari mana, gitu kan. Saya boleh nggak lihat gudangnya, gitu kan. Kan bisa aja ada di sini, ya. Nah ini what action will you need to take, gitu, ya. What information will you need? Where will it come from? Ya, kapan barang ini akan sampai? Misal, kapan barang ini akan tersedia? Nah, ini kan kaitannya dengan transparansi ketersediaan bahan baku atau produk. Ya, ini. Ya, tanda tanya. Jadi masih belum transparan. Tapi kalau sudah sifatnya integrated, ya, nah integrated information requirement dari sisi order customer, ya. Nah ini kan kita order inventory, status inventory-nya ada sini, ya. Lalu ada balasan dari inventory, ada pick list-nya, ya. Lalu nanti dari loss ini akan memberikan informasi, ini ada permintaan sekian, ya. Terus ada invoice, terus baru keluarlah account receivable-nya, ya. Terus masuk ke general ledger, ya. Terus di sini ada inventory control, pas ada purchase order, ada suppliernya, ya. Terus receive, diterima barangnya, ya, oleh supplier, masuk ke inventory status, ya, account receivable, ya. Jadi ini artinya apa? Artinya adalah bahwa kegiatan, ya, kegiatan dari informasi proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu terintegrasi, ya. Nah, ya, terintegrasi, ya. Lower, ya, perusahaan lower, ya, melakukan order, ya, entry order, ya. Nah, nanti kan dia akan ada informasi dari status inventory, ya, status inventory. Sini keluar listnya, dia melakukan pemesanan, ya, ya, berdasarkan dari status inventory, ya. Masuklah invoice di sini. Invoice ini nanti masuk ke account receivable, artinya accountnya, nomor accountnya masuk ke status, ya,
pemesanan atau pembelian di sini ya, sehingga semua status proses penjualan atau pembelian masuk ke general ledger. Oke ya, masuk ke general ledger, yang mana general ledger ini bisa juga untuk kegiatan yang kaitannya dengan purchase order, order dari purchasing ke supplier ya. Supplier lalu mengirim, diterima oleh purchasing ya, masuk lagi account payable-nya di sini. Account payable ini nanti ya, transaksi pembelian yang dilakukan oleh bagian purchasing masuk ke general ledger sini ya. Sehingga semua kegiatan ini juga general ledger nanti akan di submit juga ke supplier gitu ya. Nah ini ya, ini managing the flow of material ya, mulai dari supplier sampai ke customer ya. Nah, ini yang harus dipahami adalah bagaimana mengelola gudang dari sisi permintaan ya, peramalan permintaan ya, kontrol gudang ya tuh. Sehingga ini secara umum bagaimana mengelola pendistribusian atau logistik ya. Ini kalau lihat dari sisi mengelola distribusi atau gudang ya, sistem distribusinya seperti apa, proses transportasinya bagaimana ya. Nah itu ya. Oke, selesai nih tuh. Nah, jadi kesimpulannya apa yang bisa kita tarik dari sini? Bahwa kesimpulannya bahwa strategi supply chain ya, pertama harus dilihat dulu apa produknya, apakah produk fungsional atau produk inovasi ya. Itu kalau dia produk inovasi, berarti proses peramalan permintaannya ya, atau juga proses yang kaitannya dengan pengembangan produknya, itu harus benar-benar dilakukan riset pasar yang lebih kompleks, lebih mendalam agar sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, kalau produk kita adalah produk fungsional ya, tadi kan inovasi ya. Kalau produk kita fungsional, berarti produk kita adalah produk yang memang prediksi untuk permintaannya itu sederhana. Artinya dia punya siklus yang jelas gitu ya, karena siklusnya panjang ya. Kebutuhannya sehari-hari, berarti produknya harus disiapkan setiap hari ya, diproduksi setiap hari. Dan juga harus dipersiapkan ketika ada waktu-waktu ramai seperti hari lebaran, hari raya, Natal, tahun baru. Berarti kan butuh ekstra pada kegiatan-kegiatan tersebut ya gitu. Oke ya, ini. Oke, di sini sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini masih ini ya, udah jam 11 ini. Oke, masih monitor nggak nih? Tes 1, 2, 3. Masih, Pak. Oke, masih monitor ya. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya presensi dulu nih. Mana sini? Oke, yang hadir hari ini ada berapa ya di sini di chatnya? 31 ya. Oke, 31. Abdul Rojak ada nggak Abdul Rojak? Nggak ada ya, belum ada ya. Ini benar kan ya kelas Kamis ya? 15 Maret. Sorry saya bentar. Ini yang kelas hari Kamis benar ya. Tapi sekarang kan ya tanggal 17 ya. Oke, sekarang tanggal 17. Ya, Abdul Rojak, ada Abdul Rojak? Nggak ada ya.